Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. La hawla wa la quwwata illa bika. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, di akhir zaman ini ketidakstabilan kondisi kehidupan manusia terus menanjak dan meningkat secara tajam. Dan ini akan menimbulkan banyak risiko kepada nyawa. Orang sudah tidak menghargai lagi nyawa dan sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Apabila kita mendengarkan kepada hadis Nabi di fase kelima, bahwa jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 laki-laki, 50 wanita. Kenapa bisa terjadi? Karena sangat banyaknya jumlah laki-laki yang meninggal dunia. Mungkin karena melindungi kaum ibu-ibu, anak-anak perempuan, ya, saudari-saudari perempuan, emak-emak, nenek-nenek, dan mereka harus menghadapi medan-medan yang sangat berat yang berisiko kepada hilangnya nyawa dari badan. Begitu juga karena peperangan demi peperangan dan sebagainya. Sehingga banyak para lelaki yang akhirnya meninggal dunia di penghujung fase keempat ini. Permasalahan yang paling pelik dan ini harus kita angkat adalah, apakah harga nyawa itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah sudah wahyukan ini kepada kaum Yahudi dulu. Dan Allah patenkan wahyu ini untuk kaum Nasrani. Dan Allah jadikan ini menjadi hukum yang tetap sampai hari kiamat. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa saja orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang diakui oleh Allah dan disyariatkan, maka dosa orang ini adalah faka'annama qatalan nasa jami'ah. Dosanya adalah seolah-olah dia sama dengan membunuh manusia satu muka bumi ini. Itu dosanya. Ada berapa nyawa di bumi ini? Ada berapa miliar? Dengan membunuh satu orang saja. Dan orang itu tidak berhak untuk dibunuh. Maka tidak ada alasan orang ini boleh dibunuh. Maka si pembunuh melakukannya, dia dijamin di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mendapatkan siksaan yang paling keras dari malaikat-malaikat neraka. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Seorang penguasa zalim datang kepada Imam Al-Auza'i. Dan setelah dia membunuh dan menumpahkan darah di mana-mana, Imam Auza'i ini ditangkapnya dan diminta fatwa. Apa kata penguasa yang zalim ini? Hai Auza'i, saya dengar kamu tidak pernah kenal takut dengan siapapun. Kata Auza'i, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta kepada kamu pendapat dan fatwamu tentang nyawa-nyawa yang sudah saya lepaskan dari tubuh-tubuh mereka. Banjir darah di mana-mana, puluhan ribu dibantainya. Lalu dia minta fatwa kepada Imam Auza'i. Apa kata Imam Auza'i? Darah itu hanya boleh ditumpahkan dalam kondisi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang boleh melakukan hanya penguasa. Dan engkau adalah penguasa. Pertama, bila orang ini sudah membunuh orang lain tanpa alasan yang hak, maka si pembunuh harus dibunuh kembali dengan disebut dengan qisas, dan yang melakukan adalah penguasa. Yang kedua, bila orang ini adalah murtad, ya, dia berpindah agama dan dia tidak kembali kepada agama Islam kembali, maka orang ini ditangkap dan penguasa yang harus melakukan eksekusi kepadanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang lari dari medan tempur, ya, orang-orang yang lari dari medan tempur. Jadi ketika dia lari bukan dalam strategi dan siasat, maka orang ini dibunuh, ya, oleh penguasa atau oleh pimpinan yang sedang memimpin pertempuran pada saat itu. Jika dengan alasan ini engkau membunuh, maka darah mereka adalah benar untuk ditumpahkan. Tapi bila bukan karena alasan ini engkau membunuh mereka, dan mereka adalah rakyat jelata, mereka tidak membunuh orang lain, dan mereka juga tidak murtad, mereka tidak lari dari peperangan ketika mereka harus terlibat sebagai salah seorang yang berperang, maka darah mereka menjadi tanggung jawabmu pada hari kiamat. Ini yang dijawab oleh Imam Auza'i.
Saudara-saudaraku yang kami muliakan dan kami cintai, kita berduka dan kita bersedih. Saudara-saudara seiman kita dibunuh tanpa alasan yang hak dan dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Seperti di Rohingya terjadi, seperti di Cina, Xinjiang sana terjadi, seperti pembunuhan massal terjadi di Mesir, ya ketika Sisi naik dan merampas kekuasaan secara revolusi berdarah. Atau seperti yang terjadi di Aljazair, atau seperti yang terjadi di Filipina, atau juga mungkin yang terjadi di Indonesia dan bahkan beberapa hari belakangan ini ada darah-darah yang ditumpahkan. Maka hidup tidak hanya sekali di dunia. Bila engkau, wahai para orang-orang yang merasa nyawa ini tidak berharga, engkau akan menjalani kehidupan abadi dan semua kita mati. Engkau yang punya jabatan, punya kekuasaan juga akan mati. Lalu engkau akan berhadapan dengan sang penguasa langit bumi, dunia dan akhirat. Apa jawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika ada ustadz, ada dai, ada ulama yang berani membenarkan perbuatan ini, demi Allah, darah orang-orang yang tertumpah itu dia juga ikut mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan fatwanya, karena dengan keustadannya, akhirnya orang-orang mendapatkan legitimasi membenarkan perbuatan yang sangat biadab. Apabila engkau adalah juga seorang yang mengaku muslim dan engkau mengatakan berhak kok darah mereka ditumpahkan karena mereka menentang penguasa, karena mereka Masya Allah, dan engkau tuduh mereka adalah khawarij, maka sesungguhnya engkau juga termasuk di dalam serikat dalam dosa ini. Sesungguhnya perkara ini bukan perkara yang remeh, ini perkara darah. Perkara darah ini perkara yang sangat serius dan besar. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, duka yang dalam biarlah kita serahkan kepada penguasa alam semesta, pemilik persidangan langit nanti, ya persidangan hari kiamat. Seluruh lisan, seluruh aktor, ya seluruh pimpinan, seluruh yang terlibat, baik itu hanya ide dan pikiran atau mendanai membiayai, semuanya terlibat dalam dosa yang sama. Dan saya yakin pihak kepolisian dalam hal ini juga setuju, ya, bahwa kalau ada terjadi crime, ya terjadi pembunuhan, maka siapapun yang terlibat di situ pasti akan dikaitkan dan diseret ke dalam ranah hukum. Saya tahu itu dan kita juga semua tahu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha tahu lagi bahwa siapa-siapa saja di antara orang-orang yang terlibat dari manusia-manusia dalam rangka menumpahkan darah hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, duka yang mendalam. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya ke rahmatullah Subhanahu wa taala dengan cara ditembak, dengan cara dibunuh, dengan cara apa saja. Duka mendalam ini ada di dalam hati kita. Kita ya orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang terzalimi, hanya mampu mengatakan, ya Allah, Engkau yang maha tahu, keadilan hanya di tangan-Mu, dan Engkaulah yang maha mampu menegakkan keadilan ini, dan Engkaulah yang mampu mengusut orang-orang yang melakukan kezaliman. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa, Engkau al-muntaqim, ya Allah, Engkau sang maha pemberi pembalasan, Engkau sang maha pemberi pembalasan. Kami tidak mampu membalas, tetapi Engkau adalah al-muntaqim, sang maha pemberi pembalasan. Engkau adalah al-jabbar, Engkau adalah al-qahar, Engkau adalah al-aziz. Maka semuanya kami pulangkan kepadamu. Dan jika makhlukmu tidak mampu melakukan qisas, maka qisas itu ada di tangan-Mu, ya Allah. Jika makhlukmu tidak mampu membalas, maka pembalasan itu ada di tangan-Mu, ya Allah. Ketika kami serahkan kepadamu, maka Engkau yang maha bijaksana, dan Engkau pasti akan tunjukkan kebenaran. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang hanya menyerahkan semua urusan ini kepadamu, ya Allah. Kami hanya berdoa kepadamu, dan tidak ada tempat kami menitipkan segala harapan dan hati, kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Rabbal Alamin. Demikianlah saudaraku, para alim ulama kita berduka, para masyayikh kita, para habaib kita berduka, dan umat ini berduka, bahkan Indonesia juga berduka. Bagi Allah hilangnya satu nyawa orang yang beriman lebih mahal harganya daripada seluruh harga yang ada di muka bumi ini. Dari seluruh kekayaan yang ada di dalam perut bumi, di daratan bumi, lebih mahal bagi Allah daripada semua kekayaan yang ada di langit sana. Dan ini adalah sebuah kehilangan yang sangat besar. Maka para pembunuh, jika engkau taubat, jika engkau menyesal, dan jika engkau berjanji akan menebus kesalahanmu itu di mata Allah, Allah pasti menerimamu. Allah pasti akan putihkan dosa-dosamu. Tapi jika tidak, engkau akan mati, dan engkau akan berhadapan dengan Allah yang engkau tidak bisa lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.